Seusai dinyatakan positif COVID-19, Bima Arya menjalani isolasi di RSUD Kota Bogor selama 14 hari. Kondisi Bima Arya mengenaskan, terbujur kaku tak berdaya. Sudah 3 hari 3 malam tak mau makan. Bima Arya selalu dibayangi kematian. Kepada pejabat-pejabat di Jakarta dan saya sendiri dari Jakarta, bahwasanya yang sudah lupa diri, bahwasanya dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun apapun pangkat kalian, kalian harus tunduk dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah diganti lagi keputusannya Allah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini firman-Nya Allah. Sudah selesai. Barang siapa yang menipu daya, barang siapa yang memfitnah, barang siapa yang ingin hancurkan, barang siapa yang curang, ini bakal dapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yahibbu makru sayyi illa bi ahlih. Ini firman-Nya Allah. Ini harga mati. Tidak akan kembali tipu daya itu kecuali kepada pelakunya, saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang kembali. Siapapun yang ingin menghancurkan Habib Rizik, madam Habib Rizik bersama Allah, Habib Rizik akan selalu kuat dan selalu kuat, saudara-saudara sekalian. Takbir! Takbir! Bima Arya trending terkait vonis 4 tahun Habib Rizik Syihab. Ada yang mendoakan buruk. Wali Kota Bogor Bima Arya ikutan trending terkait vonis 4 tahun penjara Habib Rizik Syihab. Banyak yang mengecamnya, bahkan mendoakan mendapat azab karena dianggap telah memenjarakan seorang pemimpin Islam sekelas IBHRS. Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum, MA 40 tahun, adalah wali kota Bogor. Periode kedua yang menjabat sejak 20 April 2019. Selain trending di medsos, persidangan vonis Habib Rizik Syihab sempat ricuh dengan aksi pendukungnya. Neng Monica Rowat jika setuju. Pakar hukum Refli Harun menyebut wali kota Bogor Bima Arya akan masuk sejarah sebagai orang yang memenjarakan Habib Rizik Syihab. Sebab Bima Arya melaporkan Habib Rizik ke polisi terkait menghalangi Satgas COVID-19 Kota Bogor soal swab tes RS Umi. Cecep Sam, semoga asap cepat berlaku buat Bima Arya dan keluarga, amin. Arwayal Iqbal, untung bukan wali kota gue, jijik gue liatnya, semoga segera dapat hidayah. Atalia 57825529. Apa sekarang hatinya lagi berbunga-bunga? Kamu sukses dengan mengukir nama baikmu hari ini untuk sejarahmu kelak. Semoga kamu mendapatkan azab. Abang Garai, sejarah baru lagi. Dulu kerajaan Arab berani deportasi cucu Nabi. Sekarang seorang wali kota berani memenjarakan cucu Nabi. Irman Sam 87476478. Selamat Pak Arya, di akhirat kelak saya akan menjadi saksi bahwa Anda yang melaporkan IBHRS terkait kasus ini. Habib Muhammad Rizik ini biar saya kasih tahu saudara-saudara sekalian, ibunya tinggal di Tanggul dulu, saudara-saudara sekalian. Dan ibunya ini adalah mantu keponakan Habib Soleh, saudara-saudara sekalian. Sebelum menikah dengan ayahanda Habib Rizik, mempunyai anak Habib Tahir. Jadi semua keluarga Habib Soleh tidak ada satupun kecuali membela Habib Rizik. Begitu pula orang-orang yang cinta kepada Habib Soleh harus membantu dan melindungi ulama, karena tanpa beliau, saudara-saudara sekalian, Islam di Indonesia ini akan diobok-obok, saudara-saudara sekalian. Kepada para kiai, kepada para habaib, jangan kalian diam. Nanti kalian akan menghadap Rasulullah SAW dan akan ditanyakan apa pembelaan kalian terhadap Habib Muhammad Rizik. Apa kalian yang saat ditanyakan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Engkau belajar hadis, engkau belajar ayat, tapi tidak mengamalkan apa-apa yang di Al-Quran, apa-apa yang di ayat, apa yang di bawah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, bukan dari golongan mereka, saudara-saudara sekalian.
di surat Al-Fatir. Ini saya sampaikan kepada pejabat-pejabat di Jakarta dan saya sendiri dari Jakarta, bahwasanya yang sudah lupa diri bahwasanya dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun apapun pangkat kalian, kalian harus tunduk dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Istikbaran fil ard wa makra sayyi. Kalian sombong di muka bumi, kalian melakukan tipu muslihat, kalian melakukan kriminalisasi, kalian memfitnah ulama. Tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yahibbu makru sayyi illa bi ahlihi. Ini firman-Nya Allah, ini harga mati, tidak akan kembali tipu daya itu kecuali kepada pelakunya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang kembali. Siapapun yang ingin menghancurkan Habib Rizik, madam Habib Rizik bersama Allah, Habib Rizik akan selalu kuat dan selalu kuat. Saudara-saudara sekalian, takbir, takbir, takbir. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan berusaha untuk mengkerdilkan atau menciutkan atau menghapuskan Habib Rizik. Habib Rizik adalah figur kita, imam kita. Sekalipun jauh Habib Rizik dari umat Islam Jakarta, Indonesia, Habib Rizik selalu dekat. Kenapa saudara? Karena Habib Rizik berada di hati setiap muslim Indonesia. Saudara-saudara sekalian, takbir, takbir, takbir. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita ini diam. Saudara-saudara sekalian, nanti kalau kita diam saudara, giliran umat Islam digerus. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita mengingatkan dari mimbar yang sangat mulia ini, karena ini anjuran daripada ulama agar kita cinta kepada ulama, agar kita cinta kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, buat ulama-ulama, buat para kiai yang berani-berani memaki Habib Rizik, tunggu waktu kalian. Tidak lama Allah akan berikan balasan kepada kalian. Baca surat Al-Fatir ayat 42, belajar yang benar, belajar asal usulnya. Kemana itu hukumnya? Wala yahiqu makru sayyi illa bi ahlihi. Wa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Bukankah engkau menunggu orang-orang yang sebelumnya yang berani memfitnah, yang berani meracuni, yang berani menipu, kecuali akan diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu, kata Allah, tunggu. Wa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tunggu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah diganti lagi keputusannya Allah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini firman-Nya Allah. Sudah selesai. Barang siapa yang menipu daya, barang siapa yang memfitnah, barang siapa yang ingin hancurkan, barang siapa yang curang, ini bakal dapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, dalam momen yang sangat singkat ini, mari Andi Alfaris 1. Semoga Allah menyegerakan azabnya di dunia buat Hakim dan Bima Arya. Persidangan Habib Rizik Syihab jadi perbincangan publik dikarenakan pada hari ini merupakan sidang pembacaan vonis Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang vonis Habib Rizik Syihab tersebut terkait kasus hasil swab tes RS Umi Bogor, Jawa Barat. Ada 3 terdakwa dalam kasus hasil swab tes RS Umi Bogor, yakni Habib Rizik Syihab, Muhammad Hanif Alatas, Direktur Utama RS Umi Bogor Andi Tatat. Sidang yang digelar Kamis lalu, Habib Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara terkait kasus hasil swab tes RS Umi Bogor. Habib Rizik dalam tuntutannya, jaksa dinyatakan terbukti menyebarkan berita bohong terkait kondisi kesehatannya. Sementara itu Habib Hanif Alatas dan Andi Tatat sama dituntut 2 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Habib Hanif terbukti turut serta sebarkan berita bohong terkait kondisi kesehatan Habib Rizik Syihab, sama halnya dengan Andi Tatat. Selanjutnya, IBHRS divonis 4 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab terkait kasus hasil swab tes RS Umi Bogor. Vonis yang dijatuhkan 2 tahun lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, menyatakan terdakwa Habib Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam perbuatan penyebaran berita bohong sehingga penerbitkan
menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dakwaan pertama alternatif primer penuntut umum, menjatuhkan pidana dengan hukuman pidana penjara 4 tahun, kata majelis hakim dalam persidangan yang digelar. Setelah mendengar vonis dari majelis hakim, Habib Rizik menolak putusan tersebut. Alasannya, menurut Habib Rizik tak ada saksi ahli forensik yang hadir selama persidangan. Setelah saya mendengar keputusan hakim, ada beberapa hal yang tidak bisa saya terima. Di antaranya tuntutan dari jaksa yang meminta pengajuan saksi ahli forensik. Padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah ada, tuturnya. Karena itu Habib Rizik akan mengajukan banding. Saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, tegas Habib Rizik. Untuk mengamankan sekitar lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan jumlah personel yang disiagakan berjumlah 2.801.